Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Good evening, ma'am. Good evening, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, and you? I'm fine. Alhamdulillah. Okay, thank you very much for joining this class today. I do apologize. Jadi saya mohon maaf ya. Mungkin untuk kamera saya matikan dulu karena juga tempat saya sedang mati lampu ya. Jadi kebetulan sekali ya. Daripada saya juga harus menyalakan video pakai lilin ya. Nanti dikira jaga lilin ya. Jadi mohon maaf untuk video saya harus mati ya. Tetapi insya Allah untuk audio aman ya, terdengar jelas. Nah, jadi untuk video memang mati ya, karena memang juga gelap. Jadi, tetapi untuk audio insya Allah juga aman dan terdengar dengan jelas. Nah, jadi hari ini ya, today we will continue our material. Kita hari ini akan lanjutkan materi kita. Ya, setelah sebelumnya di pertemuan kemarin kita juga online. Jadi di pertemuan kemarin itu kan kita sudah bahas tentang past tense ya. Jadi sebelumnya itu present tense, terus kemarin itu adalah past tense. Nah, sekarang ini adalah kita akan kedua materi ya. Karena ini materi ini juga secara rumus itu hampir mirip. Jadi sekalian saja kita di dua tenses. Nah, jadi nanti kita ada satu pertemuan itu yang kemungkinan kita bisa selesai lebih cepat daripada yang lainnya ya, karena materi ini ada yang dua bab, saya jadikan satu karena punya keterkaitan dan kemiripan rumus. Nah, jadi pada kali ini kita akan diskusi tentang present ya, present dan past continuous. Nah, karena memang dua tenses ini ya, kalau di dalam bentuk continuous itu memang verb yang digunakan itu sama ya, cuman yang membedakan adalah penggunaan to be. Nah, kita akan ke sini. Nah, kita akan ke present continuous dulu. Nah, jadi continuous ya, bentuk continuous itu dia punya beberapa jenis tenses, yaitu present continuous, past continuous, terus ada future continuous juga. Nah, tetapi kita hanya akan membahas tentang present dan past continuous. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, kalau present itu kan
identik dengan saat ini ya, saat ini. Nah, sedangkan continuous itu identik dengan yang sedang terjadi. Nah, berarti present continuous itu adalah untuk menggambarkan suatu peristiwa, kegiatan yang sedang terjadi ya, atau mungkin terjadi. Jadi intinya biasanya memang sering digunakan untuk hal-hal yang sedang terjadi di sekarang ini, hal-hal yang sedang dilakukan, yang sedang terjadi atau mungkin sedang dilakukan ya, atau yang mungkin terjadi. Nah, jadi kalau continuous itu pasti identik dengan sekarang. Nah, terus ciri utamanya adalah menggunakan to be. Jadi nanti kita menggunakan to be yaitu to be yang present. To be-nya apa? Is, am, sama are. Nah, terus menggunakan apa? Nah, continuous itu identik dengan verb ing ya. Kalau di simple present tense, tenses yang digunakan adalah verb 1 ya. Kalau di past tense adalah verb 2. Kalau di bentuk continuous adalah verb ing ya. Apapun continuous itu pasti menggunakan verb ing ya. Jadi kata kerja bentuk ing. Nah, penggunaannya untuk apa kalau present continuous? Nah, biasanya untuk menyatakan suatu peristiwa perbuatan yang kemungkinan sedang berlangsung saat berbicara. Ya, misal Father is watching the television now. Jadi ayah sedang menonton televisi sekarang. Nah, jadi cirinya adalah penggunaan to be. To be harus sesuai dengan subjek dan penggunaan verb ing ya. Nah, terus atau yang kedua, menyatakan suatu peristiwa yang atau perbuatan yang bersifat sementara ya. Nah, Mother is cooking now, but she will wash the dishes soon. Jadi ibu sedang memasak sekarang, tetapi nanti akan mencuci peralatan dapur. Nah, jadi bisa juga bentuk present continuous itu bisa juga dikaitkan atau dalam artian dia bisa dalam satu kalimat dengan tenses yang lain sebenarnya. Ya, tapi yang intinya tenses itu yang present ya. Kalau present continuous itu identik dengan yang sekarang, maka tenses yang bisa mengikutinya ya tenses yang seperti future yang akan dilakukan nanti atau tenses yang terkait dengan simple present. Nah, itu bisa dikombinasikan ya. Jadi sama-sama dalam ranah present atau future. Terus selanjutnya, nah menyatakan peristiwa atau perbuatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang misalnya. Nah, cuman memang untuk ini memang jarang digunakan ya. Jadi kita sekilas info aja ya. Nah, atau menyatakan suatu peristiwa atau pekerjaan yang barangkali sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa sekarang meskipun tidak dilakukan pada saat berbicara misal. Ya, I'm studying English letter at Gajah Mada University now. Nah, sebenarnya memang fungsinya banyak. Terus fungsinya untuk apa lagi? Nah, menyatakan suatu peristiwa, perbuatan yang dipakai sebagai immediate future untuk memberi perhatian, misal. Biasanya ini identik dengan kayak future sih, penggunaan kayak is going, are going, am going. Nah, terus atau menyatakan situasi yang berubah-ubah ya, misal ya. Nah, ini hanya contoh, cuman memang yang sering digunakan adalah yang poin ini. Biasanya menyatakan suatu peristiwa perbuatan yang sedang berlangsung saat berbicara. Atau menyatakan peristiwa atau perbuatan yang bersifat sementara. Nah, tapi biasanya dua ini yang cukup sering digunakan ya di dalam present continuous. Nah, terus kalau kita lihat juga di sini, nah, setiap kata kerja itu pasti punya rule, punya aturan pembentukan. Kalau kemarin kita di present tense kita mengetahui bagaimana kata itu di ending s dan es kan untuk verb-nya. Terus bagaimana kalau di past tense kemarin kata kerja itu ternyata tidak asal tambah d atau ed untuk regular verb ya. Nah, tetapi di dalam continuous verb ing itu tidak asal nambah ing ya, tetapi dia punya aturan. Nah, aturan dasarnya ini ya. Ini hanya untuk informasi saja. Jadi kenapa ya kok kata menulis misal, menulis kan tulisannya WRITE misal. Tetapi kenapa jadinya writing bukan writing misal katakanlah ya. Kenapa read itu nanti jadinya reading. Nah, jadi setidaknya memang apa ya? Itu terkait dengan aturan ya. Jadi ada aturan membentuk ing itu ada aturan. Jadi tidak sembarang langsung ditambah ing ya. Nah, kita akan ke sini ya. Jadi
kata kerja yang akhirannya adalah E, maka nanti huruf E dirubah jadi I baru tambah E. Misal kata dance, menari katakanlah. Nah, di sini nanti jadi dancing, bukan dancing. Misal create, misal menciptakan. Nanti jadinya creating, bukan creating. Misal make itu membuat. Nanti kalau tambahan ing nanti jadi making ya, bukan making. Nah, jadi seperti itu. Terus, nah, ini nanti bisa dipelajari ya. Oh, ternyata ada kata kerja itu jadi ada aturan. Oh, ternyata membentuk verb ing menambah ing itu tidak asal nambah ya. Ternyata memang ada aturannya. Nah, aturannya seperti ini. Nah, jadi memang kita harus mengidentifikasi tentang penulisan huruf akhir sih sebenarnya. Pembentukan kata kerja itu biasanya identik dengan akhiran katanya biasanya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita akan ke sini. Bagaimana rumus untuk present continuous? Nah, oke. Jadi, seperti yang tadi di awal kita bilang, bahwa to be yang digunakan adalah to be present, yaitu is, am, sama are. Nah, terus kalau I menggunakan am, you, we, sama they menggunakan are, she, it menggunakan is. Nah, terus untuk polanya kita tinggal menggunakan subjek plus to be ya, plus verb ing misal. Nah, terus untuk membentuk negatif misal, nah negatifnya itu tinggal ditambah not ya, dalam artian misal subjek plus to be ya, plus not plus verb ing. Nah, terus interrogatifnya tinggal dibalik antara to be dan subjek. Berarti to be SMA plus subjek plus verb ing, jangan lupa nanti ada tanda tanya. Misal, I'm reading book now ya. Aku sedang membaca buku sekarang misalnya. Aku tidak sedang membaca buku sekarang misalnya, katakanlah. Oke. Nah, berarti ya polanya tinggal di balik aja. I'm reading book now. Aku sedang membaca buku sekarang. Misal, aku tidak sedang membaca buku sekarang, berarti ya tinggal dibalik ya antara subjek dengan to be. Berarti am I reading book now misal. Nah, terus keterangan waktunya ini opsional ya. Jadi kalaupun ada juga akan lebih baik ya. Cuman yang penting kan yang berubah itu kan subjeknya kan. Nah, subjek dan verb-nya, terutama di verb. Nah, terus misal you are reading book, kau membaca buku misal. Nah, kenapa you menggunakan are? Karena memang rumusnya you menggunakan to be are misal. Negatifnya gimana? Polanya tinggal ditambahi dengan not ya. You are not reading book misal. Terus untuk interrogatif ya, tinggal dibalik, are you reading book? Polanya tinggal seperti itu. Kita akan ke soal ya, misal we are studying English now. Misal kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, membentuk negatifnya berarti ya tinggal ngikutin aja we are not. Nah, oke, terus interrogatifnya tinggal dibalik, are we studying English now. Nah, berarti ya tinggal kayak gini aja sih ngikutin ya. Misal, apalagi ya? The students are playing a game misal. Nah, anak-anak sedang bermain ya sebuah game misal. Negatifnya gimana? Sama, tinggal tambah not aja. Terus interrogatifnya tinggal dibalik. Nah, berarti ya tinggal kayak gini aja. Dan subjek akan selalu ngikut to be ya. Jadi to be akan selalu ngikut subjek. Nah, jadi dua antara subjek dan to be itu memang harus sinkron ya. Nanti kita juga akan lihat, oh kira-kira subjeknya tunggal atau jamak. Oh katakanlah the students, oh karena muridnya banyak, the students kan akhirannya s, berarti dia merujuk ke sesuatu yang jamak. Maka dari itu dia menggunakannya a. Nah, kalau misal katakanlah I, misal berarti ya tinggal I am misalnya. Terus misal I am playing a game. Nah, jadi polanya tinggal ngikutin saja.
Jadi kita nggak butuh yang namanya kata bantu kayak di present dan past tense kan. Kalau present kemarin kata bantunya apa? Do, does. Kalau di past tense kemarin kata bantunya adalah did. Nah, kalau di bentuk continuous kita nggak ada yang namanya kata bantu. Nah, terus present continuous itu seperti yang tadi contoh di awal tadi, dia bisa diikuti oleh katakanlah kata kerja atau tenses yang lain yang intinya memang sama-sama present ya, atau mungkin bisa diikuti dengan future. Nah, misal kita tambah saja di sini. Nah, oke, jadi tenses ini ya simple, saya bilang present continuous ya, present continuous. Bisa ditambah katakanlah ya, dia bisa jejeran katakanlah dengan yang namanya future. Nah, future itu identik dengan will plus verb 1 ya. Misal ini adalah penggunaannya adalah to. Oke, seperti yang contoh ini. Mother is cooking now, but she will wash the dishes soon. Nah, jadi ibarat kata kalau kita lihat di sini adalah rumus untuk present continuous kan. Nah, tetapi ya, yang ada kata di sini ini adalah mengacu ke future ya. Jadi mengacu ke future. Jadi present continuous itu dia bisa dalam satu kalimat dengan tenses yang lain ya. Tetapi yang intinya dia sama-sama apa ya? Present atau sama-sama dengan kaitan sama future tense ya. Tetapi apakah present continuous bisa jajaran dengan past tense? Nggak bisa karena ranahnya udah beda ya. Nah, terus present continuous itu juga bisa diikuti dengan ya, dengan simple present ya. Present itu adalah subject plus verb 1 kan. Nah, penggunaannya kan verb 1. Terus ditambah dengan present continuous misalnya. Nah, jadi ibarat kata bisa digabungkan dengan kayak aktivitas seharian ya. Misal aku bangun tidur aku bangun tidur jam 5. Tetapi pas jam 5 itu ternyata memang ibuku itu biasanya selagi masak. Nah, itu juga bisa digabung ya. Jadi present continuous itu bisa gabung dengan present tense. Yang penting intinya sama-sama present ya. Jadi misal keadaan kita katakanlah kita baru belajar misal. Nah, terus kita lihat, oh ternyata kita bisa melihat adik kita sedang bermain boneka misalnya. Jadi itu bisa dalam satu kalimat ya. Jadi bisa dua tenses itu dalam satu kalimat ya. Asalkan dia ranahnya sama-sama present ya. Misal present tense dan present continuous atau present continuous dan future. Nah, jadi bisa digunakan untuk dalam satu kalimat dengan dua tenses yang berbeda. Cuman memang cukup jarang sih ya. Tapi biasanya kalau present dia present semua, tetapi sesekali mungkin present continuous juga bisa masuk. Terus kita akan ke sini ya. Kita akan ke simple past continuous tense. Kalau tadi adalah present ya. Present itu menunjuk ke kejadian, peristiwa yang terjadi di saat ini. Nah, kalau sekarang adalah ke past continuous. Nah,
past continuous itu kan sesuatu yang lalu kan, kemarin kita bahas. Terkait dengan kejadian peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu, di waktu yang sudah lampau katakanlah. Nah, sedangkan continuous itu adalah kata kerja atau mungkin tenses yang terkait dengan sekarang. Nah, berarti maksudnya adalah peristiwa yang terjadi pada saat itu, tetapi di waktu yang lampau, atau peristiwa yang sedang terjadi di saat di waktu yang lampau misal. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, contohnya itu bisa katakanlah ya, aku kemarin pergi ke Jakarta misal. Nah, terus pas di Jakarta dia itu lagi ngelihat misal gedung-gedung tinggi. Nah, jadi apakah terus kalau dikaitkan dengan sekarang, apakah dia masih di Jakarta? Ya belum tentu, kan cerita. Pokoknya pas kemarin tuh aku pergi ke Jakarta tuh aku tuh lagi lihat-lihat gedung yang tinggi misalnya. Jadi ada kejadian yang sedang berlalu tetapi di waktu yang lampau. Nah, jadi past continuous itu seperti itu. Jadi misal kemarin ya, misal kemarin malam aku sedang belajar bahasa Inggris misalnya. Jadi sesuatu yang sedang dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Terus kaitannya dengan sekarang apa, Miss? Ya sekarang itu kaitannya ya nggak ada. Sekarang ya cerita doang. Misal kemarin kamu kemana? Misal, oh kemarin itu tuh aku lagi belajar. Nah, jadi apakah sekarang lagi belajar? Ya enggak, kan itu kejadian kemarin. Aku tuh cuma cerita kalau kemarin tuh aku sedang belajar. Sekarang ya belum tentu masih belajar, kan cuma cerita doang. Esensi dari tenses yang pas itu kan lebih kayak retail kan, menceritakan kejadian yang di waktu yang lampau. Ya kalau past tense ya berarti ya kemarin di mana? Oh kemarin aku misal ya pakainya I studied misal, oh berarti ya udah. Tapi kalau misal pakainya kayak I was studying, berarti sedang dilakukan di waktu yang lampau. To be yang digunakan to be-nya bentuk pas ya. Kalau tadi present itu to be-nya is MA, kalau past continuous itu to be-nya adalah was sama were, sama-sama menggunakan verb ing. Nah, untuk penanda waktu biasanya terkait dengan apa ya? Bisa menggunakan salah satu di sini atau bisa mengacu ke sesuatu yang lampau ya. Jadi penggunaan waktunya itu bisa terkait dengan penggunaan waktu-waktu yang lampau ya. Kayak waktu yang di past tense misalnya kemarin, terus katakanlah 2 hari yang lalu, setahun yang lalu misal, kemarin pagi, minggu kemarin. Nah, jadi bisa terkait dengan sesuatu yang lampau ya, atau sesuatu yang waktunya terkait dengan yang ada di slide ini. Nah, oke. Terus penggunaannya untuk apa? Nah, gini, menyatakan suatu peristiwa kejadian yang sedang terjadi pada waktu lampau. Misal, I was shopping at the market yesterday. Aku sedang berbelanja ke pasar kemarin misal. Oh, berarti kemarin itu dia sedang belanja. Misal, ya. Jadi kejadian yang dilakukan katakanlah yang sedang dilakukan di waktu yang sudah lampau, di waktu yang kemarin. Atau misal, they were coming to the school yesterday morning. Oh, mereka itu datang ke sekolah, mereka itu sedang datang ke sekolah kemarin pagi. Nah, apakah sekarang ibarat kata mereka masih di sekolah? Ya belum tentu. Apakah katakanlah saya masih belanja di pasar? Ya belum tentu. Atau mungkin udah berakhir, kan cuma cerita doang. Misal, kemarin tuh aku lagi belanja. Nah, seperti itu. Atau yang kedua, menyatakan peristiwa kejadian yang barangkali belum selesai ketika perbuatan lain sudah dilaksanakan atau terjadi. Nah, biasanya untuk yang model seperti ini itu biasanya kaitan dengan 2 tenses. Tenses apa misalnya? Yaitu past continuous ya, plus past tense. Nah, jadi seperti itu misal, I was cooking. Aku tuh lagi masak misal. When my parents arrived at home. Nah, di sini ada kata, di sini ada verb 2 kan, ada subjek, ada verb 2. Berarti kan ini adalah, nah, ini adalah past tense. Jadi ibarat kata dia cerita.
Ya, aku tuh lagi masak, misal ketika orang tuaku sampai di rumah, misal kemarin ya, misal. Nah, berarti kan pas orang tuanya dia datang, ya, pas orang tuanya datang berarti dia posisinya sedang apa? Oh, sedang masak. Nah, jadi seperti itu. Nah, atau menyatakan dua peristiwa atau kejadian dan perbuatan yang terjadi di waktu yang sama pada waktu yang lampau. Misal, he was playing computer games. Dia sedang bermain komputer while I was ironing my clothes. Jadi ketika aku juga sedang menyetrika bajuku. Nah, jadi mungkin katakanlah ini kejadiannya kemarin gitu ya. Kita ambil yang gampang aja ya. Nah, jadi kemarin dia itu lagi main komputer. Nah, dan akunya itu lagi nyetrika pakaian. Tetapi intinya kita itu sama-sama kayak melakukan aktivitas ya. Kita sedang melakukan aktivitas tapi di waktu yang lampau. Nah, atau mungkin ya nomor 4 ini menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi secara bertahap. Cuman ini kurang familiar dipakai ya. Tetapi biasanya yang cukup familiar dipakai adalah yang poin ini. 1, terus di poin ini, dan poin nomor 3 itu yang penggunaannya sering apa ya, biasa atau sering digunakan dalam keseharian. Nah, terus kita akan ke rumus. Nah, kalau tadi adalah penggunaan to be-nya adalah to be to be present, yaitu is, am sama a. Kalau sekarang adalah to be-nya past tense, yaitu was dan were ya. Nah, kalau I misal menggunakan was, terus you, we sama ade menggunakan were, terus she, it menggunakan was misal. Nah, jadi selebihnya akan sama juga menggunakan verb ing. Nah, untuk rumus hampir mirip kayak yang tadi. Kalau tadi penggunaannya adalah present menggunakan to be SMA, kalau sekarang to be-nya cuma diganti was sama were. Ya, misal I was reading book yesterday. Aku sedang baca buku kemarin misal. Nah, negatifnya gimana? Berarti yang negatifnya tinggal ditambah not. Misal, I was not reading book yesterday. Aku tidak sedang membaca buku kemarin misal. Atau interrogatif, was I reading book yesterday? Apakah aku baca buku kemarin misal. Nah, you were reading book. Kau sedang membaca buku. Nah, misal ini keterangan waktu yang lampau ya. Saya nggak usah kasih. Terus negatifnya gimana? Ya udah tinggal ditambah not. You were not reading book misal. Terus interrogatifnya tinggal polanya dibalik ya. Were you reading book? Apakah kamu sedang baca buku? Nah, tinggal kayak gitu aja. Kita akan coba untuk ke soal. Ini aja. Misal, aku sedang berbelanja, misalnya aku sedang berbelanja di weekend misalnya, in the last weekend, atau mungkin di weekend kemarin gitu ya. Atau katakanlah kita ambil yang paling gampang aja ya, misalnya I was shopping last night, aku sedang berbelanja semalam misal. Nah, negatifnya ya berarti tinggal ditambah not aja. Negatifnya tinggal dibalik. Terus contoh lain misal Nah, misal
teman-temanku ya sedang pergi ke Solo kemarin katakanlah ya, atau mungkin katakanlah sedang main katakanlah di Solo kemarin. Apakah sekarang masih main? Ya belum tentu. Pokoknya dia bilang bahwa kemarin itu teman-temanku itu sedang pergi ke Solo misalnya. Nah, terus negatifnya gimana? Tinggal ditambah not aja. Interrogatifnya tinggal dibalik. Nah, jadi tinggal seperti itu. Terus kayak tadi yang saya bilang bahwa biasanya present continuous itu memang identik dengan sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi atau sedang dilakukan di waktu yang lampau. Nah, biasanya ya ini past continuous itu biasanya dia melekat dengan past tense biasanya. Misal rumusnya apa kayak tadi saya bilang ya. Nah, biasanya lebih melekat ke sini ya. Atau kebalikannya, dia bisa past tense dulu, terus di plus past continuous. Nah, contohnya apa? Misal katakanlah misal gini, I was eating when you visited me yesterday. Misal, aku sedang makan ketika kamu mengunjungiku kemarin. Nah, berarti ceritanya pas temannya itu main, ya, kemarin itu temannya main, tapi pas ketika dia main, ternyata aku tuh lagi makan. Nah, berarti kan menunjukkan sesuatu yang lampau semua kan? Apakah temannya masih main? Ya enggak, kan mainnya kemarin misal. Nah, apakah mungkin katakanlah aku sudah masih makan? Ya enggak, kan makanmu kemarin gitu ya. Jadi setidaknya pas continuous itu biasanya dia lebih apa ya? Punya makna ya, punya makna itu ketika dia sama past tense ya. Jadi kemarin pas aku tuh main ke rumah kamu ya, kemarin pas aku main ke rumah kamu, kamunya tuh sedang makan. Nah, jadi pas dianya main, temennya lagi makan. Nah, jadi ibarat kata ya semua lampau ya, semua juga lampau. Nah, jadi biasanya bisa dihubungkan dengan kayak konjungsi misal ya, ketika, misal, saat. Nah, jadi seperti itu. Atau misal katakanlah yang lain ya. Nah, konsepnya sama sih. Aku tuh mengunjungimu kemarin. Ibarat kata aku kemarin main ke rumah kamu, tapi kamu pas sedang makan. Nah, jadi sebenarnya mau dibolak-balik katakanlah juga intinya juga sama ya. Berarti ada kejadian yang lampau. Pas kejadian lampau itu ada juga kejadian yang sedang dilakukan juga di waktu yang lampau, di waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi secara makna pun memang sama ya. Sama, intinya juga lampau, cuman yang satu itu lebih ke sedang dilakukan, yang satu itu yang hanya sekedar menunjukkan kejadian yang lampau. Nah, jadi penggunaannya seperti itu ya. Untuk kalau past continuous itu biasanya melekat dengan past tense, tetapi kalau yang tadi present continuous dia biasanya melekat dengan tenses yang simple present atau mungkin simple future. Nah, jadi
bisa digantikan di dalam satu kalimat. Nah, mungkin itu saja sih. Jadi memang yang penting harus banyak tahu rumus ya, tahu rumus gitu ya. Nanti insya Allah akan hafal sendiri sih untuk rumus. Oke, untuk absen silakan bisa absen ya. Oke, mungkin itu saja. Oke, jadi next meeting minggu depan katakanlah kita ujiannya kita kuliahnya seperti apa, saya nggak berani janji. Yang penting saya tinggal ngikutin kalian di jam pertama ya. Terus kita tinggal 3 tenses lagi. Jadi kita tinggal future, simple future, terus apa lagi ya? Past perfect sama present perfect ya. Kita masih ada 3 tenses lagi ya. Jadi kalau kita sudah di 11, misal katakanlah 12, 13 lah, kemungkinan kita bisa selesai lebih cepat ya, seminggu lebih cepat ya. Apalagi kalau kemarin itu materi itu saya minta teruskan ya, nanti insya Allah kita bisa seminggu lebih cepat dari jadwal UTS. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much for your joining today. Terima kasih banyak yang sudah join pada malam hari ini. Mohon maaf telah menunggu lama. Saya pikir juga nanti nanti pasti nyala, ternyata juga nggak nyala ya. Oke, mohon maaf ya, mungkin ada beberapa hal ya, jadi kalian harus nunggu lama. Oke, mohon maaf. Terima kasih yang sudah join. Keep positive thinking, keep your healthy, semoga selalu sehat sehingga kuliah dan kerjanya sama-sama lancar. Barangkali ada yang di samping kerja, nanti kalau pulang hati-hati. Kalau yang sudah di rumah bisa segera istirahat, besok sudah kerja lagi. Terus malam kuliah lagi, gitu aja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.